Astagfirullahaladzim. Saya mewakili Master Limbat, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedatangan kami benar-benar sangat emosi. Kenapa gitu? Biar kita tahu sebabnya itu apa. Iya Master. Ya nanti biar beliau jawab dulu. Kalau mau taruh secara ilmu hitam juga nggak apa-apa, silakan. Tar dulu Master, sabar. Dan mohon maaf Gus, tadi Master membisikkan kalau Gus Samsudin masih nggak mau, mohon maaf, apa boleh buat Master akan tetap keras kepada jenengan. Ini demi kebaikan. Saya tanya benar-benar dari hati, dari apa Master benar-benar marah seperti orang-orang marah seutuhnya kepada jenengan? Apa waktu ada banyak orang menghujat jenengan saat itu, Master pernah menghujat nggak? Pernah keluar nggak dari mulut Master hujatan kepada Gus Samsudin? Pernah keluar nggak dari mulut Master menghujat, mohon maaf nih? Nggak ada, karena Master benar-benar bersikap untuk mengayomi. Ya mohon maaf, tetapi sudah dipahami. Dia tentu sudah sangat paham bahwa yang namanya ilmu hitam memang tidak bisa digunakan dengan logik. Saya mengatakan dan saya juga apa yang beliau lakukan tidak hanya saya berikan dengan logika saya, tapi dengan hati saya. Maaf. Dan beliau tadi menjelaskan. Iya Pak. Tapi monggo Gus, di sebelah mana? Kita ngikut. Sabar Master. Kita coba obrolin dulu baik-baik. Gimana Gus? Saya mengaku salah. Ya, Saya tidak sakti, beliau yang sakti dan hebat. Monggo duduk. ya. Ya Master, silakan sini dulu. Oke. Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Gus, saya mewakili Master Limbat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kedatangan kami benar-benar sangat emosi. Kenapa Gus? Karena memang kalau panjenengan adik seperguruan Master Limbat tidak perlu saya terangkan. Begitulah karakternya Master Limbat kalau mengingatkan orang-orang yang beliau sayangi. Saya sebagai murid selama 14 tahun aja seperti itu cara beliau untuk mengingatkan. Karakter beliau memang keras, tapi di balik kerasnya itu ada rasa sayang, rasa cinta yang sangat luar biasa Gus. Kita dulu Mas. Biar beliau jawab dulu. Biar kita tahu sebabnya itu apa. Gitu. Biar kita tahu sebabnya itu apa. Iya Mas. Ya nanti biar beliau jawab dulu. Nanti kita akan buka fakta-faktanya. Kenapa Master sampai semarah ini? Master Limbat ini kan orang yang paham tentang ilmu hikmah. Ya. Yang mempunyai juga ilmu gaib. Makanya saya heran kenapa beliau bisa semarah ini. Itulah. Lalu letak kesalahan saya di mana? Sekarang gini Gus. Oke, kalau beliau semuanya mau menasihati saya. Kalau beliau mau menasihati saya, silahkan. Kalau mau taruh secara ilmu hikmah juga nggak apa-apa, silahkan. Tar dulu Master, sabar. Jangan membahas lagi Gus. Sabar. Oke, saya coba jelaskan. Gus, Udah. saya buat teman-teman ya mohon maaf ya karena ini benar-benar di record ya. Jadi aku benar-benar sama Gus Samsudin ngomong. Yang pertama, kenapa Master Limbat mengingatkan tiba-tiba dengan seperti itu? Iya kan? Saya jawab. Di luaran sana banyak, maaf ya, oknum-oknum dukun yang melakukan tindakan
sudah tidak benar. Tapi apa Master mengingatkan seperti itu? Tidak. Berapa banyak oknum-oknum dukun yang melakukan tindakan kejahatan? Apa Master mengingatkan seperti itu? Tidak. Kenapa Master tidak melakukan hal yang seperti itu? Karena mereka bukanlah bagian saudara dari Master Limbat. Mereka orang yang tidak Master Limbat. Tapi kenapa begitu Gus Samsudin tergelincir, Gus Samsudin kepleset, Master sekeras ini mengingatkan? Karena Master tidak ingin Gus Samsudin terus seperti ini. Ayo perbaiki citra secara baik-baik. Dan satu pesan Master Limbat tadi saya masih terngiang di telinga saya. Tolong. Dan mohon maaf Gus, tadi Master membisikkan kalau Gus Samsudin masih nggak mau, mohon maaf, apa boleh buat? Master akan tetap keras kepada jenengan. Ini demi kebaikan, Gus. Rasa bagaimana maksud? Ya terserah, kalau jenengan memang tidak mau memperbaiki atas kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja ataupun disengaja, yang namanya manusia pasti ada hilaf. Dan yang tahu hanya dirinya sendiri, bukan orang lain yang menilai. Kesalahan saya mana? Ya, aku tadi bilang hanya diri sendiri yang bisa menilai. Masa saya menilai seorang Gus yang keilmuannya mungkin jauh lebih tinggi dari saya? Itu tidak elok saya mengoreksi orang lain. Saya tidak punya itu. Saya pahamlah. Mungkin saya salah di mata orang-orang, tapi saya yakin tidak salah di mata Allah. Dan mungkin beliau memukul saya untuk memuaskan orang-orang yang tidak suka kepada saya. Saya terima itu. Tapi tentang ilmu hikmah ini saya juga belum terima. Jadi sekarang mau bagaimana? Iya. Silakan. Yang maunya Master tetap bagaimana caranya Gus Samsudin untuk memperbaiki semua ini. Jangan Master, jangan. Saya tidak peduli, Kang. Jangan Master, jangan dulu. Iya kan? Jangan dulu Master. Jangan seperti itu Master. Oke, iya sebentar. Saya tidak peduli semua orang membenci saya, semua orang tidak suka sama saya, tidak masalah buat saya. Karena saya melakukan sesuatu bukan untuk orang. Sekarang satu pertanyaan saya. Siap. Dari panjenengan, apa jenengan merasa Master Limbat membenci? Boleh panjenengan menilai semua orang membenci. Ada rasa benci nggak di tamparan Master Limbat? Master, jangan sabar. Udah dulu Master, biarkan Gus Samsudin jawab. Iya. Saya tanya benar-benar dari hati, dari Udah Master. Tidak apa-apa. Udah. Kalau beliau mau terang-terang ilmu gaib, ayo siap. Ya, bentar, tahan dulu Mas. Gus, sekarang aku tadi tanya. Di antara kemarahan ini, apakah ini marah atau emosi dengan rasa benci? Apa Master membenci sampean? Saya sudah kenal beliau dari sebelum beliau terkenal ya. Saya sudah tahu. Beliau sebenarnya orangnya baik, saya tahu itu. Saya paham dengan semua itu. Tapi apa yang beliau lakukan ini menurut saya aneh gitu loh. Menurut saya aneh. Biar beliau menjelaskan semuanya dulu. Saya juga ingin penjelasan dari beliau. Letak kesalahan saya di mana? Apakah salah dari mata manusia atau salah dari ilmu sirinya? Tolong dijelaskan itu dulu kepada saya. Kalau saya mengobati seseorang dengan menggunakan media apapun, yang namanya media itu bisa dengan apapun. Tetapi kan Allah yang menyembuhkan. Betul. Lalu kesalahan saya di mana? Oke, jadi gini. Itu kan semuanya hanya sarana. Betul. Dan Master sepakat. Tidak masalah kalau memang Gus Samsudin menginginkan hal yang seperti ini. Kalau bersedia. Nanti dulu. Saya juga ada beberapa penjelasan yang harus saya jelaskan ke Master. Jadi Master juga harus tahu tentang penjelasan saya. Setiap guru cara untuk mendidik santrinya itu berbeda-beda, tidak sama. Betul. Mungkin beliau sebagai al-fakir di dalam ilmu debu seperti itu. Beliau yai mendidik saya dalam hal pengobatan dengan seperti ini. Bahkan yai secara khusus memerintahkan kepada saya ketika pengobatan bisa dengan menggunakan media apapun, entah itu dengan kotoran, entah itu dengan daun-daunan atau dengan nyanyian. Bahkan kiai saya baru kemarin menyuruh saya melakukan pengobatan dengan tembak-tembakan. Karena apa? Bukan medianya yang menjadi masalah. Bukan media dijelaskan sama beliau, bukan medianya. Bukan medianya, tetapi Allah yang menyembuhkan. Karena orang percaya dengan medianya syirik. Ini tentang tasawuf. Oke, Gus, mohon maaf.
terima kasih atas penjelasannya tentang tasawuf yang tadi panjenengan sudah jelaskan, dan alhamdulillah mungkin dari sedikit pendidikan dari guru-guru kami pun kami sedikit memahami yaitu hikmah, yaitu tasawuf. Tapi Master tadi bertanya, sekali lagi mohon maaf, dengan kehadiran kami ini apa panjenengan merasa ada kebencian? Apa Master benar-benar marah seperti orang-orang marah seutuhnya kepada panjenengan? Apa waktu ada banyak orang menghujat jenengan saat itu, Master pernah menghujat nggak? Pernah keluar nggak dari mulut Master hujatan kepada Gus Samsudin? Pernah keluar nggak dari mulut Master menghujat, mohon maaf nih, si pesulap merah? Nggak ada, karena Master benar-benar bersifat untuk mengayomi sebagai orang yang lebih tua, sebagai orang yang lebih dewasa. Dan kejadian ini, mohon maaf, kalau panjenengan marah karena Master dengan caranya Master mengingatkan seperti ini, silahkan, monggo. Karena Master benar-benar sayang. Iya, saya tahu apa yang saya lakukan kemarin sempat menimbulkan fitnah. Ya, saya mohon maaf. Tetapi perlu juga dipahami, dan dia tentu sudah sangat paham bahwa yang namanya ilmu hikmah memang tidak bisa dinalar dengan logika. Misalnya hanya dirasakan dengan hati. Dan saya pun juga apa yang beliau lakukan tidak hanya saya pikirkan dengan logika saya, tapi dengan hati saya. Iya, ya sudah. Iya. Iya, saya katakan apa yang beliau lakukan memang dilandasi dengan kasih sayang. Saya paham itu. Saya pun juga paham dengan karakter beliau. Iya. Saya tahu beliau datang ke sini dengan tujuannya baik, karena masalahnya sudah selesai baru beliau datang ke sini. Memang saya pikir juga beliau nggak mencari panggung dan sebagainya, karena niat beliau tulus ke sini. Saya paham tentang hal itu. Dan di sini pun juga saya hanya menjelaskan ke beliau tentang masalah ini, begitu. Jadi ya, saya pun juga sudah nggak menanggapi masalah ini kok. Dari beberapa waktu yang lalu, buat saya kebenaran pasti nanti akan ketemu jalannya kok. Sesuatu hal, orang kalau memang sudah dijadikan orang tua, ya memang nggak boleh baperan. Memang seperti itu. Dan saya pun juga tidak menjelaskan apapun, apalagi kepada anak kecil kan begitu. Ya sudah. Saya mohon maaf. Dan beliau tadi menjelaskan. Iya, Pak. Oke. Tadi beliau memang bersedia atas apa yang diarahkan oleh Master. Benar, dia sudah berjanji. Mohon maaf. Apa tadi kan kayak gini kan? Ini kan bikin orang ribet. Dua-duanya. Saya mohon maaf karena apa yang saya lakukan menimbulkan fitnah di masyarakat luas. Bahkan mungkin ada yang mengira saya menghancurkan supranatural atau ilmu hikmah atau ilmu hikmah yang, tapi saya dari dalam hati saya tidak ada niat seperti itu. Karena ini memang ilmu yang saya pelajari dan apa yang saya lakukan. Dan alhamdulillah saya sekarang merasa lebih tenang dengan kehadiran beliau di sini, dan semoga ini bisa menambahkan kekuatan batin saya bahwa apa yang dilihat, apa yang kita lihat dengan mata kita seperti hal yang buruk, padahal itu suatu hal yang baik. Saya merasakan apa yang beliau lakukan dari dalam hati saya memang bentuk rasa kasih sayang untuk mengingatkan saya. Oke. Seharusnya saya mengucapkan terima kasih. Karena apa yang beliau lakukan jujur lah ya, seperti apa yang dilakukan oleh kiai saya. Kiai saya juga memarahi saya, menyuruh saya untuk diam, tidak boleh menjawab, tidak boleh menanggapi, dan bisa dikatakan marah seperti beliau. Cuman kalau kiai Abah memang cara marahnya dengan cara hanya menyuruh diam. Kalau beliau memang caranya untuk seperti ini saya terima dengan
lapang dada. Memang seperti itu Bu, cara beliau dalam mengingatkan anak didiknya, mengingatkan saudara-saudaranya, kan memang dengan cara yang seperti itu yang pertama. Yang kedua memang kita hanya kalau mau kita pansos, kita mau naik panggung dan lain sebagainya, Master lu sudah naik dari dulu. Yang pertama, yang kedua, kenapa nggak dari dulu? Baru sekarang begitu masalahnya reda, sama-sama udah nyaman, sama-sama udah tenang.